Nah, gue sempet denger katanya ada sedikit apa nih konteks penipuan atau ditipu tuh gimana sih? Kok lo sampai ada nyari sekolah aja ditipu? Gimana? Jadi yang menarik yang dari obrolan gue sama Agoy adalah ternyata kalian tidak berpikir kayak oke, kita nikah punya tujuan visi tapi dijalanin dulu ternyata kan. Jalanin aja dulu, ada rumusnya tuh kata si Agoy. Gak pacaran lah. Nah, jadi gue udah dapet dari si Agoy, sekarang gue dapet dari lo, udah makin klek gitu. Tinggal gue menerapkan ilmu itu tuh ya kan. Cobain dong. Nah, kan lo udah tahu Best tuh. ke arah mana kan? Best tuh. Itu, coba kenalin dulu dong ya. Dulu menerima bulanan. Sekarang yang mungkin belum pasti nih, itu bagaimana untuk bisa tetap tenang gitu. Gimana tuh? Usaha aja terus. Kita tuh pernah 3 bulan pertama pernikahan tuh jadi handuk basah. Emang kita sepakat kita 3 bulan pertama jadi handuk basah ya. Iya mantep. Sebenarnya pekerjaan pertama gue tuh penari dong. Penari? Maksudnya apa tuh kerjaannya? Jadi Oke, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Asik, gue hari ini kedatangan kolega yang menurut gue kemarin-kemarin ini harusnya udah harus ada di sini karena berhubungan sama programnya Jikaf. Mungkin yang kemarin ini pasangannya sudah kita sedikit obrol-obrolin. Nah, ini pasangannya nih, puzzle-nya nih, dan juga akan mencoba nanya soal karena juga kan dia megang di programnya Jikaf, lalu ada project-projectnya dia secara pribadi. Nah, itu apa aja yang akan kita bahas malam ini, dan inilah dia, Yayi. Yes. Terima kasih banget nih akhirnya. Wah, kacau lu parah. Lu di mana? Di Bandung. Wih, buset nih orang. Gue lihat di mana? Di Bogor. Aduh, gue bilang lu lama-lama kayak pejabat modelannya, kesana kesini jet pribadi cuy, kemana. Wah, kacau. Jadi kayak kedinasan gue. Iya, dateng kunjungan ya kan, kunker gitu. Terima kasih lo ya. Sama-sama. Ini lo tuh Yayi di KTP atau gimana sih sebenarnya? Nama gue Utari sebenernya. Oh, boleh dibongkar kan? Boleh. Jadi nama panjang Utari. nama KTP lo siapa sih? Utari Intan. Lah, itu doang? Utari Intan Rashid. Oh, ininya Rashid juga? Oh, bukan. Kakek saya. Oke. Jadi tapi akhirnya tercipta Yayi itu gimana awalnya? Karena dari kecil gue gak bisa ngomong tari. Lo sendiri gak bisa? Jadi gue nyebut diri gue Yayi emang dari kecil. Kata nyokap gue sih gitu ya. Jadi akhirnya udah orang rumah manggilnya Yayi. Awalnya sih nyokap gue manggilnya Tari. Kata enggak kalau sekarang tuh si Susnya, Sus gitu kan, kayak Yayi gitu-gitu kali manggilnya. Suster maksudnya. Ya gue kagak punya suster lagi. Ya siapa tahu kan lu pakai gitu. Jadi keterbiasaan lah dari kecil dan kemana-mana dari SD SMP ke bawah. Tadinya yang nyebut Yayi itu cuma orang-orang terdekat. SD tuh nggak ada yang tahu Yayi. Oh gitu. SMP gue baru punya teman-teman deket tuh, manggilnya Yayi akhirnya. Ke bawah lah sampai SMA sampai sekarang. Oke. Lo jadi asli mana sih? Jakarta gue. Oh, Jakarta. Cuman bokap nyokap bokap orang Jogja, nyokap orang Kalimantan. Oke. Gitu. Terus habis itu gue lahirnya di Jakarta. Grow up-nya di Jakarta, SD. Dan Tangsel. Karena sebenarnya gue sekolahnya di Jaksel, di Pondok Indah. Tapi rumah gue di Pamulang. Oke. Jadi kayak merasakan dua dunia. Iya. Ini kayak perbatasan tuh ya. Urban suburban tuh ya. Oke. Tapi emang menariknya itu sih dong, masuk keluarga gue tuh gue dari kecil dihadapkan dengan situasi yang lumayan ekstrim. Karena dari dua keluarga yang sangat beda latar belakangnya gitu ya. Jadi gue bisa ngelihat gue bisa ngelihat kelas sosial dari kecil tuh. Karena sejujurnya sekolah gue tuh SD tuh lumayan high class orang-orangnya. Nah gue nya enggak. Jadi gue tuh orang kaya tuh gini. Coy, ulang tahun nih anak kelas 5 SD. Yang ngiringin selamat happy birthday-nya Purwacaraka. Iya. Tahu lah tuh berarti background keluarganya kan. Terus habis itu ngundangnya Ebitri, ngundangnya Vina Panduwinata. SD segitunya. Lu SD di mana? Oh, anak. Bahkan dulu tuh SD gue kira semua SD di Indonesia itu kalau karya wisata pakai Furider. Ternyata enggak. Oh, lu anak SD-nya di SD, SMP gue. Oh, masih tetap. Tapi oke itu maksudnya nggak terlalu banget ya? Enggak. Biasa aja. Meskipun soal makanya itu gue bisa berteman tuh akhirnya. Iya. Waktu SD sih gue kayak wah gila men. Iya. Stres banget gue kalau ulang tahun mesti ngundang siapa nih.
tiap liburan sekolah gitu ya Oke. kan pasti habis liburan sekolah, kita ngobrol Iya, kayaknya, iya. "Habis pergi kemana kamu?" Nah, gitu. ya, liburan kemana gitu. "Ah, ke Disneyland." Ya. "Ah, anjir lu ke puncak doang lagi, ke botol kecap tuh Oh lu." ya, udah Kayak era-era itu botol mhm. kecap. Masih ada apa namanya tuh, warung apa sih namanya yang sekarang udah nggak ada? View tuh. Apa tuh? Nggak tahu. Ada di pas puncak. Oh ini Ini Riung, Rindu Alam. iya Rindu Alam, Ya, bener. itu. Nah itu. Oke. Jadi bener-bener Beda-beda ya. kesenjangan Iya. sosial sekali gitu kan. SMA di SMA gue nah, itu udah mulai agak normal dengan itu gue syok, sok gimana Mas? karena kan pertama kalinya gue masuk sekolah negeri ya, Heeh. ketika semuanya itu gue satu-satunya anak yang waktu itu pakai seragam Oh waktu iya? pertama kali masuk, Apa MOS? waktu MOS. Yes. Yang lain kan putih biru. Yes. Waktu itu yang swasta tuh kayak bisa dihitung jari paling ada 5, 6 orang angkatan gue. Oke. Jadi lumayan beda dan secara bahasa yang menariknya, kalau misalnya gue ketemu lo pasti gue kan ada Betawi cara ngomongnya ya. Iya. Dulu tuh gue gak bisa. Dulu tuh gue tuh masuk 90 tuh gue shock dong. Kayak Heeh. semua orang tuh kayak iya ya gitu kan. Terus gue kayak ini kenapa orang-orang ngomong ya Iya, nah karena itu lu gue dari SD udah sekolah itu ya. Jadi jarang lah swasta kan jarang menemukan iya, bahasa-bahasa iya. itu Lah begitu. iya gitu Nah ya. lah iya. Orang gue pertama kali ketemu temen nih, "Lo Oke. anak," Ya. wah anjir gue langsung kali Iya, ya iya, gitu iya. kan. Lu ya? Iya, Iya. iya Iya, iya, iya. Oh, iya. shock lah tuh ada culture shock sedikit. Tapi setelah 3 bulan dari situ gue jadi lebih fasih Ah, dari jadi mereka. Lebih Betawi iya, ternyata iya, gue. iya, jadi warga Jadi ya. warga gue, Oke. mantep banget. Oh, jadi memang itu, si pemurniannya di SMA ya. Dan Keren. malah jadi solid banget Oh, pertemanannya. oke. Karena emang si SD, SMP itu kan masih swasta dengan notabene circle-nya berbeda ya. Betul. Oke. Kayak yang biasa SD, SMP kita kan kalau misalnya weekend ke mall, Yes. SMP tuh ke NYC, Wih, ya serius? ya nonton T5 Iya, iya, gitu-gitu ya. iya. SMA tuh gue nonton trek-trekan dong. Oke, karena pergaulan itu ya. Gue jadi kayak, wow pengalaman Iya, baru, iya, iya, menyenangkan iya. sekali ini. Di daerah mana sih? Di Petukangan. Pertukangan. Oke, Seru sih, seru tapi ya. emang kayak best time gue sih SMA. Di itu era memorinya banget ya. Heeh. Apalagi kan era-era itu remaja ya. Iya, Masa puber asli. itu. Wah main mulu, seru deh. Seneng banget gue. Tapi lo jadi menemukan banyak inilah pengalaman-pengalaman karena berbeda sebelum-sebelumnya. Ini kan mencampur warga nih. Betul. Gitu. Lu lanjut kuliah di mana? Gue kuliah ke Malaysia. Oh, oke. Nah, gue sempet denger katanya ada sedikit apa nih konteks penipuan atau ditipu tuh gimana sih? Kok lo sampai ada nyari sekolah aja ditipu? Gimana Jadi gimana sedih gimana? banget ya. Gimana? Jadi di waktu kelas 3 itu kan semua orang udah pada nyari tempat Ya, kuliah. ya. Terus kayak harus ada yang dapat teman-teman ada yang dapat PMDK, terus Ya. ada yang ke UMPTN. Yes. Gue udah kayak aduh UMPTN Iya, mah iya. nggak bakal lolos nih gue. Iya. Karena kenapa lo berpikir itu nggak lulus? Karena dulu kan semua pelajaran UMPTN kan. Iya, iya, Udah, iya. udahlah. Gue cuman jago bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oke. Sisanya kayak gitu, udah gak mungkin nih. Oke. Tapi itu belum UMPTN Ya. memang. Pokoknya gue udah pesimis lah. Ya. Satu hari ada pengumuman bahwa sekolah gue itu kerjasama sama beberapa universitas Oke. di Malaysia dan Belanda. Oh, si gaul? Iya gaul, bukan gaul. Apa dia sekolah apa tuh namanya? Negeri yang cukup Negeri yang favorit juga. cukup favorit. Dan linknya sebenarnya. bagus. Heeh. Oke. Ada kerjasama itulah dan waktu itu tawarannya cuman dengan ujian TOEFL. Oke. Minimal tuh 550 apa 570 gitu. Oke. Terus gue kayak cuman bahasa Inggris doang, oke lah. Ini Easy bisa lah, jadi easy, iya. bisa jadi pegangan gue nih gitu kan. Udah dan itu tesnya duluan. Terus habis itu gue daftar, gue memilih jurusan Creative Communication Oke. di Malaysia. Oke. Karena nyokap gue nggak ngebolehin ke Belanda waktu itu. Oke. Sempat lo pingin sebenarnya. Pengen sebenarnya tapi nggak boleh. Ya udah Oke. akhirnya ke Malaysia, gue udah daftar jurusan Creative Communication tuh jadi backupan lah. Iya. Tapi gue tetap ikutan UMPTN. Walaupun hari kedua, hari ketiga gue makan bakso akhirnya. Oh nggak ada yang bisa gue jawab. Iya, iya. Temen gue udah bakso gimana? Oh Sip. ya, oke. Akhirnya udah gue nerusin lah tuh Oke. tes selanjutnya lah ya untuk masuk ke universitas ini. Singkat cerita gue diterima lah di Multimedia University namanya Multimedia University. Itu di Kuala Lumpur atau di daerah lain? Di Malaka. Oh, di Malaka. Awalnya di Malaka. Bagus tuh, heritage tuh kan. Oke, Bagus. terus Beda tipis sama Pamulang ternyata. ternyata Lah kok semua nih. Oke.
Nah habis itu gue daftar ulang di sana, Lu ternyata kesana lah, kesana lah sendiri tuh, deket lah. dekat. Nah, Walaupun waktu itu kayak lumayan deg-degan juga ya, maksudnya nggak tahu kan sebenarnya iya kayak iya gimana iya iya, gitu, antah cuman berantah juga antah pasti. berantah kan. Nyampe sana ternyata waktu gue daftar, nggak ada jurusan Creative Communication. Kok bisa? Dan gue didaftarin yang under Faculty of Management. Wah itu gue stres banget. Oke. Karena di buku tahunan gue tuh gue nulis alhamdulillah udah gak ngerjain matematika ekonomi. Ternyata Kenapa gue matematika ekonomi anjir gue bilang. kok bisa salah banget? Gimana? Gak ngerti gue salah di mana. Konteks agen tuh di mana sih agennya? Jadi waktu kita pendaftaran tuh kita langsung sebenarnya antara sekolah dan universitas. Oh, Tapi ketika administrasi dan lain-lain mungkin ada agen yang ada middle ya. yang dimana gue tuh nggak aware lah Iya. soal prosesnya gitu ya. Mungkin nyokap gue juga pertama kalian nyokolin anak ke luar negeri. Oke. Jadinya kayak mereka juga nggak Iya, aware lah soal itu iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya udah nyampe sana gue dikasih tahu kalau gue under Faculty of Management. Terus habis itu gue bilang wah nggak bisa nih, gue ngeliat silabusnya wah nggak bisa nih gue bisa pindah jurusan nggak? Yes, Terus yes. dia bilang ada, kita punya jurusan Faculty of Creative Multimedia, tapi harus pindah ke Cyberjaya. Oke, beda Beda tempat tempat. dan harganya juga beda, Oh, lebih tinggi? lebih tinggi. Oke. Karena kan apa namanya cost of living Ya, costnya tinggi. karena mungkin secara daerah ini beda kalau standar UMR lah ibaratnya. Oke, oke. Dan juga gue mikir itu kan gue sendirian Ya, ya kesana ya, kalau ya. misalnya gue pindah ke kota lain gimana caranya, lewat siapa, gue udah nggak ngerti Ya. kan. Abis itu ditawarin lagi, sebenarnya Faculty of Management itu punya satu jurusan namanya Media Innovation and Management. Itu tuh percampuran antara kreatif multimedia, manajemen sama IT. Oke. Gue ngeliat silabusnya, ya sih ada IT-nya, ada coding, bla bla bla, programming, ada. Tapi gue juga dapat pelajaran-pelajaran kreatif, 3D modeling, Iya. filmmaking, Iya. post pro, audio, apa segala macam, sound editing, bla bla bla, desain grafik 1, 2, 3 gitu ya. Dapat basics animation juga gitu. Jadi gue kayak ya udah deh gue ngambil ini aja. Jadilah gue setahun di Malaka. Tahun kedua, 3, keempat gue ke Cyberjaya. Oh, akhirnya lo memutuskan pindah. Paling enggak setahun ini gue udah tahu dulu caranya pindah gimana, dan memang setelah itu gue langsung pindah. Jadi konteks ditipu itu ya. Bukan ditipu gimana sih, cuman kayak gue daftarnya apa, yang didaftarin kemana. Karena lo juga akhirnya kan jadi berpikir anjir kok jadi begini lagi, padahal itu menghindari jurusan itu. Oh gitu. Jadi lo lulusannya yang di Malaka ya? Gue tapi lulusnya di Cyberjaya. Oh sorry di Cyberjaya itu ya, karena Malaka itu setahun beres-beres pindah lah di Cyberjaya. Oke, lulusannya sebutannya apa sih? Bachelor of Multimedia. Oh, BM. Ya. Oke, abis beres itu lo stay di Malaysia atau balik? Gue stay kerja dulu. Oh sempat? Sempat. Di mana? Di majalah. Gue jadi jurnalis musik dulu. Oke. Gue jadi sebenarnya pekerjaan pertama gue tuh penari dong. Penari? Pekerjaan? Maksudnya pekerjaan yang gue mengerjakan sesuatu dan bayar ya. Yes. Itu penari. Di sana? Di sana. Maksudnya apa tuh kerjaannya? Jadi gue tuh dulu waktu SMA kan ikut ekskul saman. Terus biasa lah ya kalau misalnya udah jadi kakak kelas ngajarin adik kelas. Satu hari waktu gue udah di tahun pertama itu, bagusnya kampus gue tuh dia punya International Student Society. Oke. Dan selalu ada program-program international students. Jadi setiap 6 bulan setiap negara itu ngeluarin budaya-budaya mereka untuk dipamerkan. Jadi kayak kultural ya. Cultural events gitu. Yeah. Jadi ada yang kita bikin booth, terus kita habis itu perform apa gitu. Nah, kakak kelasku bilang, "Kita kemarin performnya Sajojo nih, nggak seru banget. Ada yang bisa perform lain nggak?" Terus gue bilang, temen gue bilang, "Yai dulu saman. Kita saman aja yuk." Gitu kan. Ya udah akhirnya kita bikin tim saman, kita perform. Nah, dari situ kenalan lah sama teman-teman seni di Malaysia lah ya. Sanggar-sanggar tari lah di Malaysia. Ada satu hari di mana Malaysia itu bikin yang namanya Citra Warna Malaysia. Kemerdekaan, hari kemerdekaan, tapi dia ngumpulin 1000 penari dari segala penjuru Malaysia. Lo terlibat? Gue terlibat, mewakili Malaka waktu itu, mewakili tim Malaka. Nah itu dibayar tuh gue. Dan dari situ jadi sering manggung lah. Jadi profesional lah di situ. Walaupun ya nggak sering-sering banget karena masih kuliah kan. Itu waktu di Malaka kayak gitu. Jadi lu lebih kalau kita ngomongin soal stay lamanya di Cyberjaya. Cyberjaya. Jadi total berapa tahun lo di Malaysia tuh? 5 tahun lah. 5 tahun. Melayu oke, cakap Melayu sedikit ya. Boleh lah sikit-sikit. Gue sempat stay di Bangsar. Oh gitu. Iya. Gue belum cerita ya. Belum. Ya gue di area Bangsar, terus di
ada beberapa titik tuh kayak misalnya dia deket dari kota lah ibaratnya. Iya. Nah, jadi emang kayak di Shah Alam section berapa tuh gue pernah stay juga kayak gitu-gitu. Makanan enak-enak tuh Gue Mangkar. makan Makanan banyak, enak ya? itu lokal. Mhm. Maksudnya lokal tuh yang memang si Melayunya. Kan ada Mhm. yang memang ada kayak Bangla, ada Mhm. gitu-gitu kan, ada mix kan. Mhm. Iya, gue sempet di Lu Bangsar. berapa lama? Gue hampir setahunan Oh, nice. di Bangsar. Jadi sebenarnya lebih sering bolak-balik. Bolak-balik antara? Jogja, Oh, Kuala Jogja. Lumpur, karena ada penerbangan dan murah gitu. Jadi maksudnya ada kayak si owner yang di Malaysia ngorder apa, masih berbau kesenian juga sih. Akhirnya gue stay bolak-balik. Oh, nice banget ya. Iya seru, makanya gue Seru bisa cakap banget. Melayu Oh, dan boleh. makanya gue Ih, boleh cakap Melayu? boleh, Oh, suka nice. gila. Oke lah. So macam memang banyak lah macam detail terkait information daripada Melayu sedikit lah. So I paham gitu. Keren Gue daripada waktu Melayu sedikit. gue karena waktu di Clubhouse gue sering banget bahasa Melayu Oh, gue. gitu. Iya kan waktu NFT kan kita punya banyak orang komunitas. Malaysia. Yang orang Malaysia gue pakai Melayu. Karena gue hampir hari-hari karena dia tuh Melayu Singlish, maksudnya ada Inggrisnya, ada Melayunya, jadi mix lah ya, gitu. Dan dia agak-agak sedikit sebenarnya Sumatera juga sih. Iya benar. Ada belakangnya dan dia ada agak speed, agak ngebut lah tuh. Karena di Malaysia memang beberapa daerah juga beda ya. Beda. Kedah tuh beda lagi. Beda. Terus Kelantan beda lagi. Kelantan biasanya Kelate. Nah, kayak gitu-gitu. Iya. Itulah. Berarti lo secara pertemanan banyak ya orang Melayu ya? Universitas gue tuh universitas internasional. Nggak terlalu banyak sebenarnya orang Melayunya. Oh. Maksudnya banyak, tapi berbanding sama lah sama negara-negara lain gitu. Saya Berjaya itu kalau nggak salah Lim Kok Wing di sana juga ya? Betul. Itu banyak tuh orang Indonesia stay di situ tuh. Betul. Iya, Nah itu tuh tapi kastanya lebih tinggi ya, tuh dong. tahu. Gue tahu. Iya kan, anak-anaknya pada bawa mobil, kita mah jalan kaki. Iya, gitu. public transport lah. Oke. Tapi kita temenan sama anak-anak Lim Kok karena emang kita tuh tinggal di satu area yang sama, apartemen namanya Cyberia. Iya, karena makanya pas gue bilang Saya Berjaya gitu. Karena gue sering banget adalah Bangsar Seremban gitu dekat kan. Ibaratnya kalau di sini tuh kalau Jakarta ini kan area CBD, si Bangsar itu kayak ini Kemang. Iya. Terus gue ke arah Depok gitu-gitu, jaraknya gitu, naik highway biasa gitu kan. Iya. Oh tapi lu naik public transport juga? Ada public transport sama ada mobil ibaratnya gue ada SIM internasional. Oh gitu. Jadi lu makanya gue bisa bahasa Melayu karena seringnya komunikasi. Iya. Administratif. Jadi kan bahasa Inggris itu mungkin di kota. Kalau di pinggir itu Melayu gitu, daerah-daerah Seremban, Shah Alam. Ini kan ada section berapa gitu kan. Wah, Burger Ramly the best. Ya. Burger Ramly emang best. Gila sih. Oke. Sama lu kedai William ada gak? Del William ada. Ya, lu pernah ngerasain gak? Butterstick Iya. Butterbeer kan? Iya. Ada tuh area situ yang di di area-area Saya Berjaya itu banyak orang itu. Oke. Oh, Malaysia lu. Gue baru ngeh gue. Gue pikir lu Bandung. Enggak. Oh, alah. Di Malaysia. Gitu bahasa Melayu kita. Nggak sejago juga itu gua. Okay. Waktu itu tuh tapi emang gue deket sama anak-anak Bandung. Oke. Jadi gue menyerap bahasa Bandung malah. Tapi yang emang kuliah di sana. Jadi teman-teman dekat gue tuh banyak anak Bandung. Anak 3, anak 5 gitu ya. Oh, yang memang kuliah di situ. Memang kuliah di situ. Oke. Dan serunya tuh karena anak-anak maksudnya seangkatan gue tuh dari Pontianak, dari mana. Jadinya banyak pertukaran aksen dan kultur itu sih. Karena kan lu sering banget ngomong agak sedikit Sunda, gue pikir lo kayak Maranatha lah atau ITB gitu-gitu. Gue karena kan gue ini ITB nih, gue pikir lo sama. Oh beda. Baru nggak gue gara-gara ngobrol. Oh alah, oke seru sih. Padahal kalau ketemu kita ngomong bahasa Melayu aja. Iya. Cuman Beb. Ya, oke kan kalau jadi oke. Misalnya lo ngajakin gue ke ngopi, jom kayak gitu. Gue banyak banget lah kayak karena cun gitu kan. Nah, banyak bahasa. Iya tuh gue banyak lah kosakata itu. Oh, I see. Oke. Menarik. Nah, lu kalau kita ngobrolin udah mulai masuk ke arah ini deh. Gue tuh kan juga ngundang lo kesini mau nanyain ternyata lu juga terlibat ya di GCAF kemarin. Itu bagian apa ya? Program. Oke, itu program yang dimaksud program seperti apa sih yang di GCAF itu? Program GCAF itu kan basically memang art retail lah ya. GCAF itu kepanjangan dari Jakarta Illustration and Creative Arts Fair. Oke. Jadi memang berjualan yes. karya seni.
dan sifatnya seperti layaknya di swalayan. Iya betul. Oke. Secara konsep kayak ke supermarket. Supermarket. Orang datang, lihat karya, Yes. ada barcode, Oke. langsung datang bayar ke kasir gitu ya. Biar mendekatkan jarak antara si audiens dengan karya seninya itu sendiri, Iya. gitu kan sebenarnya. Nah, pastinya kan akan butuh beberapa program lah ya, Yes. biar orang datang dapat experience yang berbeda. Iya. Jadi misalnya kayak talks, Oke. workshops, Iya. terus beberapa program sebenarnya dibantuin juga sama bapak-bapak founders ini lah ya. Kayak kan Jikaf kerjasama dengan Palari, Yes. terus kita punya signing session Yes. Palari itu Ya. juga masuk dalam ranahnya program gitu Oke. kan, untuk penjadwalannya, siapa hari apa dan lain-lain. Terus abis itu ada signing sessions, ada live drawing dari teman-teman seniman. Oke. Selain itu ada area interaktif. Kemarin ada Prime. Oke. Kalau Prime tuh live sablon, kita milih karya langsung di live sablon di Oke, situ. ada seasonnya ya. Itu sama Crack ya? Itu Prime. Oh, Prime Kalau dulu. Crack tuh sebelahnya. Crack itu interaktif areanya stamp ground. Oke. Gitu. Jadi Oke. kita kemarin ngobrol lah sama Mas Rudi gitu ya. Bikin apa yuk Mas? Iya. Gitu kan. Terus akhirnya dia come up dengan ide bikin stamp ground. Kita bikinin activity areanya lah di Oke. Jikaf gitu. Oh, jadi yang dimaksud program itu ya detail-detail Detail-detail karena tadi. Jikaf ini sendiri 3 minggu. 3 minggu. Mau nggak mau kan selama 3 minggu ada program. Betul. Itulah yang lo urus. Betul. Dan program itu juga yang jadi vehicle kita untuk partnerships. Oke. Partnerships dengan brand, partnership dengan media. Karena kan kita tahu bahwa setiap orang pasti punya cerita ya. Iya. Dan pasti itu ilmu yang bisa dibagi. Nah, ini vehicle-nya gitu. Gimana cara kita bisa ngebawa cerita-cerita dari industri experts ini dibawa dalam Jikaf dan kita sebarin. Oke. Lalu datanglah Bapak sebagai moderator. Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Domi bikin podcast bisa jadi moderator nih sekarang. Iya. Oke. Ya gue gara-gara ngobrol sama Agoy karena memang waktu itu gue sempat mau bertanya, ini buat gue menarik Jikaf gitu. Kayak udah deh gue detailnya gue undang lah si Agoy ke sini tentang Jikaf ini bla bla bla. Itu sama kayak lo tadi intro soal dia supermarket yang memudahkan. Ya gue minum ya. Oh silakan. Oh iya, ini bukan properti, emang diminum. Jadi memudahkan audiens yang tadi lo bilang bahwa orang datang melihat, udah nanti tinggal di kasir di scan. Iya, betul. Oke. Jadi dia juga menjelaskan kan Agoy emang ada banyak program di rangkaian selama 3 minggu itu dan ternyata lo yang mengurus itu ya. Emang kalian puzzle ya, satunya sebagai ngurusin program detail, satu sebagai program di rangkaiannya. Karena emang niat awal nikah emang kan bisnis. Itu dia kan gue udah jelas gue dapat penjelasan Jadi itu dari Yoga ngomong kayak yang menarik yang dari obrolan gue sama Agoy adalah ternyata kalian tidak berpikir kayak oke, kita nikah punya tujuan visi tapi dijalanin dulu ternyata kan. Jalanin aja dulu, ada rumusnya tuh kata si Agoy. Gak pacaran lah. Nah, jadi gue udah dapat dari si Agoy, sekarang udah dapat dari lo, udah makin klek gitu. Tinggal gue menerapkan ilmu itu tuh ya kan. Cobain dong. Nah, kan lo udah tahu Best tuh. ke arah mana kan? Best tuh. Itu, cuma kenalin dulu dong ya. Oke. Udah coba ya. Coba tapi dari dari formula yang gue sama Yoga bikin, sebelum kenalan sama orang, kenalan sama diri sendiri dulu. Oke, caranya bagaimana sih? Wah, banyak banget ya? sih caranya banyak. Karena Yoga juga bilang ada momen untuk bisa bercermin maunya diri ini tuh apa itu ternyata ya. Oh, I see. Karena 7 stepnya itu kan menuju pernikahan kan. Yes. Bukan untuk pacaran sebenarnya. Oke. Makanya kita nyebutnya Aruf Urban. Gila lu kayak performance banget hidup lu ya. Kalian berdua tuh ya, yang satu begini, satu begitu. Ya aduh, oke. Menarik sih. Seru. Oke. Nah, kalau lo pas ngurusin rangkaian itu apa sih yang detailing kayak maksudnya lo menjaga lebih ke timeline soal kayak talk tadi ya. Selain talk ada apa? Workshop. Ada workshops, ada live drawing. Live drawing tadi. Ada signing sessions. Oke. Sama interaktif area tadi. Selama ngurus itu memang ada kayak lo udah mengarahkan, udah tahu nih target untuk audiens ini, artisnya ini gitu-gitu. Diskusi sama siapa? Gue bikin kerangkanya, terus gue bawalah ke tim. Menurut gue plannya kayak gini, menurut kalian gimana, present lah. Terus ada feedback lah dari bapak-bapak founders ini.
Bapak foundernya kan juga pasanganmu ya kan? Kan ada yang 4 lagi Iya ada lagi iya ya. kan? Oke, dan mereka cincai lah, "Gue ikut," Enggak ada, pasti ada feedback. Jadi Ada, kayak oke. dan yang gue senengnya emang dari awal tuh GCAF, memang sudah di-structure Oke. oleh bapak-bapak founder ini, Oke. dari yang mereka punya 8 kurator, Yes. itu kan. Nah terus, akhirnya makanya secara kategori talks di GCAF tuh ada namanya Industry Expert Oke, Talks, iya. yang lo, Iya. jadi moderatornya. Iya. Jadi memang kita ngawinin industry experts dengan seniman, Yes. biar kita dapat, sudut pandang lah yang berbeda. Nggak cuman Oh. dari pelaku Iya. seni, tapi orang yang memang ada di dalam ekosistemnya gitu. Oke, itu jadi kayak semacam, lo memberikan satu informasi buat sharing knowledge itu ya? Oke, karena nih ada satu expert di bidangnya, dan ini audiens perlu nih informasi ini ya? Betul, Oke, karena memang kalau gue lihat kan beberapa orangnya memang fokus di bidang itu ya. Betul. Ada juga dari, Mas Jos itu kan juga fokus ya. Betul. Terus juga ada yang dari Mbak Windy gitu. Ada ini, Mbak Dini. Ya. Mbak Dini Pandia itu kan dia editor. Ya. Dan kita ngelihat, kalau misalnya kita butuh banget nih obrolan tentang ilustrasi dan dunia literasi. Oke. Jadi, ngomongin soal intersection itu. Oke. Gitu. Jadi, kita kemarin mikir harus ada talks tentang itu. Jadinya kita kita satuin si Mbak Dini dengan Farsam waktu itu. Oke. Ngomongin soal ilustrator dan dunia literasi. Oke. Dan itu ngebuka mata banget bahwa misalnya ada satu hal dari Mbak Dini yang gue inget, ternyata ilustrasi di buku itu tuh bisa dijual terpisah. Jadi misalnya ada publisher dari luar negeri nih, suka banget sama ilustrasi sama buku tertentu A gitu ya, itu ilustrasinya doang tuh bisa dibeli sama publisher luar untuk diterapin ke buku yang lain. Jadi sebenarnya secara ekosistem atau misalnya ada ilustrator yang masih pengen atau masih mencari jalan lah ya, gue mau jadi ilustrator apa ya, ilustrator buku tuh sebenarnya menarik sekali gitu untuk diselami. Itu tuh juga berhubungan sama IP nggak sih tuh? Iya, berhubungan sama IP. Oke. Dan, kemarin juga Mbak Dini cerita bahwa sebagai editor dia juga akan ngurusin soal licensing DC, ilustrasinya itu sendiri gitu. Oke, dia itu memang jadi obrolan menarik ya, Obrolan menarik. share ya ke orang ya. Oke. Yang menarik juga mungkin waktu kita nemuin Pak Josh, Yes. Mas Adip Hidayat, sama Isya. Kita ngomongin soal, koneksi antara musik dan visual art sih, lebih ke visual art. Dan itu rame tuh, maksudnya, Antusiasnya banyak. antusias, orang-orang tuh antusias karena emang mereka membawa sudut pandang masing-masing tentang industri musik. Ya. Dari sudut visual art, dari sudut kalau Pak Josh dari, support systemnya selama dia di Bekraf, dan Mas Adip dari skena musik karena dia emang basic-nya emang jurnalis juga kan. Nah itu tuh ketika kita ngomongin bagaimana keadaan skena, dua skena tersebut bisa disatukan, itu jadinya sangat membuka banyak mata lah gitu. Oke, memang kalau gue lihat kan ini, wah ini banyak banget yang kayak istilahnya daging semua nih obrolannya, karena orang-orang expert yang memang dia sampai hari ini melakukan Betul. aktivitas itu dan jadi profesional lah sebutannya. Oke. Jadi, GCAF ini bakal ada lagi? Insyaallah. Karena sudah gue lihat sounding-soundingnya ada tuh, teaser-teasernya. Jadi kayak ini sih udah pasti kalau gue lihat karena udah nentuin tanggal kan? Udah gila emang kalian ini ya cepet ya? Tapi semuanya kan yang menentukan hanya Allah. Asik. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Oke. Jadi lu emang ikut dari awal? Dari awal. Start di 2023 dari awal beresin terus lanjut 2024 nanti nextnya lagi. Oke, dan selalu dari awal program ya? Karena memang lu seneng banget ngurusin program itu? Program-program? Sebenarnya awalnya gue sama Yoga tuh punya idea, Intersect namanya. Nah itu apa tuh? Intersect tuh sebutannya apa ya, mungkin platform kali ya. Ini adalah project kalian berdua? Project berdua, Oke. Platform untuk menemukan orang-orang tadi lah. Yes. Bagaimana kita bisa bisa diskusiin satu topik yang sama dengan orang-orang yang punya background berbeda. Oke. Gitu. Nah waktu kita punya idea itu, terus habis itu kebetulan Yoga juga lagi jalanin GCAF 2023, terus kayak kenapa enggak konferensinya GCAF yang ngurusin Intersect aja, gitu. Karena toh, guanya juga suka, basicnya emang gue penulis, maksudnya gue suka nulis gitu. Iya. Jadi emang, kebetulan mereka juga membutuhkan orang yang untuk ngurusin conference-nya, jadilah gue ditarik dan ngebantuin dari 2023 itu.
Cuman emang jauh banget sih Dom, kayak 2023 tuh kita cuman punya 17 conference, 17 talks. 17 talks. Sekarang 2004 52 program. jauh dong, bukan 2 kali lipat tapi udah hampir lebih. Oke, karena 3 minggu juga ya. Karena 3 minggu dan pelakunya lebih banyak kan. Yes. Oh, jadi project apa tadi namanya? Intersect. Intersect itu detailnya ada di Instagram juga ya? Ya, ada. Lo berarti start di tahun berapa itu? Sebenarnya Intersect startnya di GCAF 2023 dan akhirnya jadinya kayak udah setiap ada GCAF nanti yang ngurusin programnya Intersect ya, maksudnya yang di 2024 ini gitu. Ya, sudah ada subnya ya yang memfokuskan programnya Intersect ini. Itu ada siapa aja selain lu berdua? Gak ada. Tadi gue mau ini belum ada. Iya, gue berharap jawab ada si A, B, C, D, E. Tidak ternyata. Oke, lu berarti kalau dilihat dari banyak kegiatan, lu selain itu ada lagi ya? Ada. Apa aja sih? Kinara juga kan? Kinara Dharma. Nah, gimana ceritanya itu? Iya, Kinara Dharma. Ini masih ada hubungannya nanti dia berhubungan sama ini juga nggak kayak GCAF nggak nih? Beda ya? Berhubungan nggak ya? Si Kinara itu, karena dia performance ya. Gimana kalau Kinara itu apa sih sebenarnya? Jadi, aduh, gue mulai dari mana ya? Dari yang pas di pavilion. Oh ya, jadi gue tuh emang selalu punya 2 dunia sebenarnya. Oke. Jam 9 sampai jam 8 gue tuh ngantor. Alter bukan nih, beda nih ya? Enggak. Oke. Emang seneng aja. Lu ngantor official? Ngantor gue. Dan gue emang menapaki karir ya, maksudnya emang gue ngincer jabatan gitu. Oh iya? Di mana? Dulu gue di agensi 6 tahun. Oke, sekarang? 6 tahun gue di agensi, 2016 gue pindah ke Brandside. Oke. Gue terakhir gue digital manager di Unilever. Oke, situ dong TB Cinema Tupang. BSD. Oh, BSD. Oh ya, dekat rumah. Oh iya. Oke, terus? Nah, memang selalu punya 2 dunia dari sejak lulus gitu. Sebenarnya waktu kuliah pun selalu kayak gitu. Gue ngerjain banyak hal lah ya dalam satu waktu. Nah, waktu lulus kuliah, jadi waktu kuliah tuh gue kan aktif di Persatuan Pelajar Indonesia. Oke. Resminya lah ya. Yes. Tapi nggak resminya gue ngeband dan gue punya project-project lain juga gitu. Waktu lulus gue menerapkan itulah karena gue ternyata suka kayak gitu, nggak bosen jadinya, nggak cuma ngerjain satu hal doang. Lulus dari kuliah band gue tetap jalan. Apa namanya? Namanya dulu Sandi Karusel sama Adira Putra. Oh, I see. Kan gue sama Adira kan satu kampus kan. Oke. Nah, band kita jalan di 2000 sampai 2013 terus bubar. Nah, terus habis itu gue kayak gue ngapain ya gitu kan. Kalau ngantor doang gak seru nih. Akhirnya gue aktif lah ngapa-ngapain sama beberapa teman, ikutan komunitas charity, berbagi nasi, kelas inspirasi. Ada. Tiap hari Kamis dulu tuh kita ketemuan di Sarinah, terus kita jalan tuh muterin Jakarta bagi-bagi nasi bungkus. Terus habis itu ikutan kelas inspirasi, terus habis itu bikin charity project sama teman-teman gitu kan. Terus akhirnya ada satu teman gue yang ngajakin untuk bikin project nulis. Akhirnya nulis lah gue. Bikin satu buku. Waktu itu temen gue secara konsep memang dia pengen ngekolaborasiin gue sama satu ilustrator. Waktu itu Resatio. Oke. Itu lumayan jadi kebuka tuh. Ada lucu juga ya ada ilustrator ini gitu. Jadi kenal lah karya dari Resatio di situ. Terus kebetulan juga waktu itu deket dengan teman-teman dari Kopi Keliling. Yes. Kalau ingat. Iya, tahu 2 orang kan. Raymond sama Patty. Itu kan kayak lu sama Agoy sebenarnya. Iya benar. Nah, Raymond sama Patty itu dulu ngajakin gue ke aktif. Ngajakin Kopi Keliling, tapi gue sebagai MC waktu itu. Terus habis itu yang kedua gue ikutan untuk ngurusin bioskop keliling. Kenal teman-teman film gitu kan. Akhirnya jadi kenal teman-teman dari berbagai macam background. Nah, dari situ gue bikin buku. Acaranya itu memang secara konsep masih sama sebenarnya sama yang gue kerjakan saat ini. Bagaimana caranya kita mempertemukan orang-orang dari berbagai macam background itu gitu ya. Buku itu selesai, terus habis itu gue nagih lah ya pengen bikin lagi nih yang lain-lain. Diketemuin sama Yoga, maksudnya dikenalkan lah oleh teman gue sama Yoga, dari kenalan. Terus habis itu gue ngajakin Yoga untuk gue mau bikin buku lagi nih gue, mau ikutan bikin visualnya nggak gitu kan. Akhirnya kita ngobrol, jadi dia malah kawin. Nah, long story short, kita akhirnya bikin project lah namanya Kinara Dharma. Kita seriusin aja nih, mumpung udah nikah juga gitu, lebih enak kan satu rumah. Gampang berantemnya gitu. Gampang debatnya. Debatnya tuh nanti bisa gampang baikannya lah gitu. Bikinlah project Kinara Dharma. Karya pertama kami tuh bentuknya pocket zine. Jadi kita ngomongin soal
Ramayana. Kita bikin 3 seri, 1 tentang Rahwana, 1 tentang Rama, dan 1 tentang Sinta. Jadi ngomongin soal, cerita-cerita di balik perjalanan mereka lah, bahwa selama ini Rahwana tuh yang kita tahu kan jahat. Nah, di buku ini tuh diceritain sisi manusiawanya Rahwana. Nah, tapi bukunya memang, bukan buku cerita sih, tapi penulisannya tuh formatnya prosa pendek, sajak, puisi gitu. Nah, dari situ kita ngerasa, wah kayaknya buku nih secara format kok kurang dapet ya buat kita gitu kan. Kita akhirnya ngulik lah, pada saat itu memang kita ketemu sama banyak orang itu tadi kan, kenalan lah sama teman-teman dari Sastra Lintas Rupa, teman-teman Modulight yang memang lagi ngulik teknologi waktu itu. Nah, waktu kita lagi ngulik teknologi itu sama si teman-teman Modulight, pas banget ada Wave of Tomorrow. Akhirnya kita coba propose, proposal, kita submit proposal, kita memang berencana bikin 1 installation interaktif. Sambil gue juga sama Yoga ngomongin sebenarnya Kinadharma tuh apa gitu. Karena gue kan nggak punya background akademi seni ya, Yoga lebih ngerti ya. Nah, Yoga bilang ini ada sebutannya namanya experiential art. Oh iya, oke. Oke, cuma nggak aja. Penting jadi. Tapi emang Kinadharma itu sendiri gimana ya? Tidak pernah mau, bukan tidak pernah mau. Kita tuh selalu membuka wacana bahwa secara format kita tidak bergantung sama satu format. Makanya yang kita buat tuh yang pertama buat Wave of Tomorrow itu installation. Tapi semua formatnya itu harus interaktif. Jadi bagaimana karya seni ini nggak cuman dimiliki oleh pelaku pembuatnya, tapi audiens pun bisa memiliki karya seni ini. Kita bikin installation interaktif. Waktu itu tuh karya seninya bentuknya ruangan, ada silinder yang bentuknya kata-kata di laser cut dari besi gitu, terus habis dipancarin ke seluruh ruangan. Pas orang masuk itu akan ada 1 cerita yang bisa diceritain dari atas. Kalau misalnya dibaca dari atas ke bawah itu akan ngasih efek positif. Pas dibaca dari bawah ke atas efeknya negatif. Kata-katanya sama. Nah, di akhir cerita audiens dikasih pertanyaan yang harus mereka jawab. Nah, ketika orang itu menjawab, kita nyediain tab, jawabannya itu di visual mapping ke seluruh area, jadi bagian dari karyanya. Jadi esensinya tuh sebenarnya Kinadharma adalah bagaimana kita bisa membuat interaksi dengan publik, dan publik akhirnya owning sesuatu di dalam karyanya gitu. Selalu ada interaksi di dalam publik. Terus habis itu dari Wave of Tomorrow alhamdulillah lumayan jadi banyak kenalan lagi tuh. Responnya bagus. Kita diajak collab sama Mbak Gemma waktu itu buat acara teater platform di DKJ. Kita bikin interaktif teater. Waktu itu bikin teater, Mbak Gemma ngurusin musik dan tata seninya dan lain-lain. Kita mikirin story-nya. Jadi waktu itu ceritanya itu dibuat dari doa-doa penonton. Kita jahit jadi lirik yang dinyanyikan dan juga di dialog di dalam performance itu gitu. Tahun berapa itu? 2019. Itu arsipnya ada? Ada. Di mana kalau mau lihat? Di website Kinadharma ada. Tapi masih ada kan? Di Instagramnya ada. Maksudnya ada channel YouTube nggak yang menjelaskan? Enggak. Oh nggak, tapi arsipnya ada di Instagram kan? Ada di Instagram. Oke, nggak apa-apa nanti. Jeleknya Kinadharma itu tidak memikirkan asli. Aduh, karena kan itu interaktif ya. Iya. Kalau bisa video misalnya. Ada di Instagram sih. Jadi detail informasi ada ya. Nah, jadi secara format tuh memang nggak pernah kita mengusahakan tidak terpatok sama satu format instalasi doang gitu. Karena sempat awal-awal Kinadharma tuh bikin instalasi, padahal enggak. Sebenarnya kita mau banget eksplor yang lain-lain gitu. Itu orang lah yang mencoba mengintegrasikan nih. Bahwa itu kan kayak pengkategorian ya. Oke. Terus jadilah si Kinadharma itu. Nah, terus Kinadharma itu berjalan, makin kenal banyak orang, tiba-tiba ada brand-brand lah masuk. Nah, lama-lama tapi ketika bekerja dengan brand, ini bukan gimana-gimana ya. Jadinya kayak agency, Pak. Akhirnya kita bagi 2. Udah deh kalau gitu, kalau misalnya ada commercial project, kita tidak dengan nama Kinadharma, kita jalan dengan nama F-Lab. Ini ada lagi nih subnya. Gile, projectnya banyak banget loh ya. Enggak sih sebenarnya, dikit-dikit itu aja. Iya, tapi ada kayak sub-subnya lagi. Karena tadi yang membedakan adalah nih ada brand sama yang emang project buat ego sendiri lah kasarnya. Yang buat brand tadi namanya apa? F-Lab.
F-Lab itu gimana tuh? Ada project apa yang dijalankan sama F-Lab itu? F-Lab misalnya kita kemarin bikin desain untuk, instalasi gini, Indosat itu punya installation yang di depan kantornya dia tuh. Iya, ada street artist. Ada street artist Ya. kemarin sama Do You Love Me. Yes. Nah yang kedua sama kita tuh. Oke. Tuh sama F-Lab. Jadi komersilnya ada ya? Ada. Jadi mah komersial. Terus habis itu kayak waktu itu Lazada ulang tahun kita bikinin installation interaktif juga. Gede-gede brandnya ya? Alhamdulillahnya, alhamdulillah banget. Mantep loh, mantep. Ya, doain aja temen-temen selalu ada brand-brand yang masuk. Oke. Yang terakhir baru jadi banget pas-pasan banget sama Jikaf. Week pertama Jikaf baru selesai, kita bikin playground anak. Di mana? Di Gramedia Oh iya, dan itu sempat Gramedia dapat Bintaro. cerita gue dari Ago yang di ada satu spot di Gramedia ini dibikin satu buat kayak kalau ada bawa keluarga. Betul. Oh, oke. Jadi mereka konsepnya pengen bikin, mereka tuh punya satu IP namanya BIP. Sahabat Bip Nusantara kalau nggak salah. Oke. Mereka pengen menceritakan lah IP ini ke orang-orang dan kita propose ya udah kita sama-sama sepakat untuk bikin playground inilah akhirnya si permanent playground ini gitu. Ada terus ya? Sekarang sih belum. Mudah-mudahan sih ada lagi ya. Akhir tahun break dulu santai. Ada Iya. lagi ya. Nanti kan tahun depan ada. Oke. Gitu. Jadi tapi sejak ada F-Lab nih jadi lumayan jadi jelas lah bahwa kalau misalnya ada proyek seni, terakhir Kirana Dharma tuh pameran di Indonesia Bertutur 2022. Oh iya gue lihat tuh yang ada Di kata-kata. Borobudur. Yes. Kalau di Borobudur kita bikin yang kayak mapping itu ya? Enggak. Kalau kita bikinnya kata-kata itu kan? Bukan. Kalau di Intur itu kita bikin batu. Kita bikin batu gede banget. Ada layar LED-nya. Kalau misalnya lo lewat situ gambarnya berubah. Oh, itu bukan mapping ya? Bukan. Oh, ternyata tuh itu sensor. Karena emang kita waktu itu pengen ngomongin soal dikasih tugas lah ya. Ngomongin soal zaman batu. Kita ngambil sudut pandangnya komunikasi. Pada zaman batu dulu orang tuh tidak berkomunikasi dengan huruf kan. Dengan simbol-simbol dan lain-lain. Jadi waktu orang lihat secara dari jauh gitu ya. Itu ada gambar. Pas orang lewat nanti akan keluar tuh simbol-simbol yang emang ngasih arti tertentu gitu. Nanti orang-orang bisa menginterpretasikan apa sih yang mau dikomunikasiin dari masa batu itu gitu. Teknologi dari future ya. Future. Yoi. Oh gitu. Jadi lu bagi waktunya bagaimana ya dengan tadi project-project lu itu? Berarti lu off dari kantor yang office hour itu off ya? Baru off di November tahun lalu. Oh. Ini setahun nih gue nggak kantor nih. Bertahan. Jadi bagaimana untuk perbedaan yang di era dulu sering kayak tahu ini adalah office hour, sekarang yang jadi kayak freelance yang waktunya jadi bebas gitu random tuh gimana ya? Lu bisa menyesuaikan? Waktu sih santai. Waktu tuh gue nggak pernah jadi masalah yang gimana sih Dom. Yang masalah tuh mental. Asik. Karena beda banget ya maksudnya. Karena lo ini ya karena tiap bulan ada income. Sekarang kan kita belum tentu. Wah itu gila sih. Bagaimana? Lu ada gak sih yang harus dibagi untuk bisa lebih oke. Dulu menerima bulanan. Sekarang yang mungkin belum pasti nih. Itu bagaimana untuk bisa tetap tenang gitu. Kan harus ada gitu kuncinya. Kalau nggak tenang aduh tahu sendiri lah ya itu. Gimana tuh? Usaha aja bersih. Karena nggak ada kata-kata lain. Jadi kayak lo sendiri nih kita punya. Ya udah kita bikin deck, kita bikin apa, emang harus benar-benar gerak dan mecut diri sendiri jadinya. Kalau dulu kan dipecut sama bos-bos gue nih, sama company gitu kan, harus jadi besok ini. Kayak sekarang tuh kayak harus jadi deck ini, kalau enggak kita nggak dapet kesempatan yang itu tuh, gitu. Nah itu tuh untuk macu diri sendiri tuh, gue juga masih belajar, maksudnya belum yang seperfect itu. Pasti adalah masih, apalagi 6 bulan pertama tuh masih shock lah kayak. Iyalah. Kan lo kita punya tabungan, tapi kan tabungan itu nggak bisa abadi ya kan. Kita harus bagaimana terus bergerak untuk mendapati hal-hal baru. Makanya yang F-Lab tuh kayak kita awal tahun kemarin sudah kita kukuhkan nih, gue, Yoga sama Upit kan bertiga. Wis, bos Upit. Upit harus diajak sini sih. Udah, kata dia pemalu dia, jangan gue ya. Gue udah bilangin, Upit tuh ya. Gue udah bilang karena dia IKJ juga, dia art handling dan gue sebenarnya mau coba gali yang bikin sama Agoy yang si kelinci besar itu loh. Yang batu-batu yang buat resto terbaru. Itu yang gue mau gali. Itu kan buat gue megah banget loh itu. Iya. Itu. Wah, Upit tuh
menurut gue harus ceritain. Maksudnya selama ini tuh orang Kalian mungkin akhirnya berinteraksi ya? berinteraksi dari dulu kita. Oh ya? Dari zaman GSRB kan. Oh iya benar-benar. Heeh. Oke. Sebenarnya kayak apa ya, gue tuh dari kemarin tuh suka ngomong sama Upit, lo harus ngomongin betapa pentingnya artisan di dalam ekosistem seni. Iya benar. Itu sih. Setuju gue, setuju. Karena belum banyak yang ngomongin nih, dan orang belum aware, dan akhirnya menurut gue dari awareness itu jadi orang bisa menghargai kan. Persis. Gitu. Memang si podcast ini gue bikin untuk adalah orang-orang yang juga bukan di depan, tapi man behind, yang memang juga terlibat di beberapa acara atau kegiatan tapi dia tidak terpublish. Nah gue mau mencoba memunculkan orang-orang itu gitu lah. Kan salah satunya lo yang ini kan, lo ini ada di sini karena lo banyak kegiatan yang mungkin banyak orang belum ngeh atau belum tahu gitu loh. Sama halnya si Upit itu penting gitu. Menarik. Gitu. Oh gitu. Jadi emang kita bertiga kita kukuhkan lah, ya udah F-Lab. Namanya apa? F-Lab. Kita beneran harus seriusin lah, maksudnya kayak kita bikin deck yang bener, company profile yang bener, kan selama ini nggak ada, nggak punya. Dari awal tahun akhirnya kita ngetokin pintu satu-satu. Kita tawarin, gue punya ini, gue linkin gue ceritain tentang F-Lab dan lain-lain. Bener-bener bikin apa ya, bener-bener jualan lah jadi. Iya sih, gue jago juga kok dia untuk maju. Maksudnya dia pernah bikin apa, dia present. Jadi orang kan tahu, oh gue pernah bikin ini. Jadi orang ada portonya. Yes, itu. Mungkin lo perlu ditajam archiving sih. Bener. Itu karena itu bisa jadi jualan ya. Betul. Bagaimana kita udah pernah bikin A, B, C, D gitu. Kita ada website, tapi gratis. Masih blogspot gitu. Wix. Oh Wix. Tapi masih yang gratis. Iya masih .wix.com. Iya. Itu sama kayak blogspot juga atau WordPress. Oh. Tapi update nggak? Update. Sebenarnya nggak masalah lah, kan tinggal lo mirroring jadi .com bisa. Gitu. Kita cuman kayak masih ya gitulah Pak. Iya. Oke, jadi lo yang project tadi X apa? Apa tuh? X-Lab tadi apa namanya? F-Lab. F-Lab itu udah lumayan difokusin untuk serius. Jadi mungkin profesional lah ya. Kayak lo present ke beberapa brand. Yang tadi gue sebut kelinci besar itu salah satu projectnya ya? Betul. Oh I see. Alhamdulillahnya memang kan dari dulu F-Lab sama Nako. Ya itu. Jadi kayak sama apa istilahnya selalu jadi kolaborator yang terus-terusan ya. Karena dia ada expand resto dan dia suruh jadi kayak bikin itu ya. Jadi artistik juga ya? Kalau positioningnya artistic production. Oke. Ada 3 jasa teman-teman. Asik. Apa aja sih? Lu boleh promoin ini tujuan. Lah adanya itu gimana? Orang kita memang promo ini. Gimana? Nggak apa-apa. Ini momen. Jadi apa aja? 3 services yang kita tawarkan. Yang pertama brand experience. Brand experience tuh maksudnya ketika sebuah brand itu perlu experience yang lebih. Tidak hanya sekedar experiencing produk, tapi juga experiencing the core of the brand. Mungkin bentuknya bisa jadi kayak interactive installation, bisa jadi kayak event sih enggak, tapi lebih ke contohnya productionnya kayak alat-alat yang lo pernah diintur itu. Contohnya kayak kita mungkin yang paling cocok yang kita bikin buat Lazada. Kita bikin installation satu booth 8x8 kalau nggak salah. Orang masuk ke situ dia bisa nulis selamat ulang tahun Lazada segala macam, terus tulisannya keluarlah di LED gitu, terus orang buat foto-foto apa, dan waktu itu message yang mau dikeluarin memang mereka mau ngeluarin 8 pilarsnya Lazada. I see. Gitu. Jadi secara konsep tuh kita samain sama messaging brandnya gitu. Jadi brand kalau mau engagement bisa kolaborasi sama kalian dengan si yang poin pilar 1 tadi. Posisi brand experience tadi. Dan nggak cuman installation, sebenarnya banyak lah yang bisa kita lakuin lah ya. Sebenarnya simple building pun bisa kita bikin gitu, nggak harus yang teknologi, bisa lah kita. Bisa cincai lah, ngobrol lah. Yang penting kan experience-nya. Mau pakai teknologi apa, mau pakai analog itu bisa diobrolin nanti. Gitu. Disesuaikan. Itu brand experience yang pertama. Yang kedua itu brand identity. Karena kayak contohnya mungkin Nako ya. Brand identity Nako yang bikin F-Lab kan. Gitu. Jadi itu yang bisa kita provide juga gitu jasanya. Yang ketiga marketing kit. Jadi misalnya kemarin kita baru bikin website buat satu company. Sampai situ kita juga bikin. Bisa ya? Bisa. Oke, mantep. Jadi kayak si Muncul belum ada website nih, nanti dia coba deh nego ya.
Itu sama kerjasama yang kemarin siapa yang diundang ke Jikaf tuh juga bikin website kan? Henry. Itu juga kalian After Another. partner juga nggak? Enggak. Oh nggak, beda. Cuman dia website juga ya? Website juga. Oh. Henry tuh desain dan website. Oke. Dan kalian juga bermain di sana juga ya? Ya. Main. Tadi yang 3 itu. Mhm. Oke. Marketing itu juga bisa macam-macam sih, kayak misalnya emang ada butuh kita bikinin key visual terus diturunin ke newsletter lah, apalah gitu juga kita kerjakan. Karena waktu yang sama Indosat pun kayak gitu. Oh bikin kayak gitu juga. Kita bikinin KV-nya, nah dari situ mereka akan nurunin buat semua marketing kit mereka gitu. Berarti ada brand apa yang sudah tap in sama kalian atau kolaborasi? Kalau boleh tahu, selain tadi Indosat sudah kan? Lazada, Pinako, Pinako, Lazada, terus Gudang Garam. Widih. Tapi itu 2000 berapa ya? 2016 kayak tuh awal-awal kita nikah. Tapi kan itu pernah terlibat. Pernah. Kita bikin konsep buat gue biru yang warna signature. Oke. Signature melt ya kalau nggak salah. Itu buat CV kan lumayan pernah ya kan sama Gudang Garam. Iya lumayan tuh gue jadi dapat jalan-jalan gratis ke Belitung. Nah, itu kan. Oke. Saya bikin konsep acara se-Indonesia waktu itu. Jadi lu riset dulu ke Bangka Belitung. Enggak, kita nggak riset sih. Kita Jalan-jalan aja. datang acaranya. Oh, acaranya udah mau jadi nih, kita datang ke sana gitu. Jadi jalan-jalan lah. Seru-seruan dibayarin. Iya betul. Mantap. Oke, sama. Gudang Garam, terus habis itu Lazada tadi udah, Indosat, Gramedia. Oh iya, yang terakhir si Playground. Iya. Oke. Suka gue beberapa lagi ada kok. Udah kategori yang cukup brand besar yang banyak akhirnya kalian jadi kolaborasiin ya. OCBC salah satunya juga. Itu besar juga tuh. Lumayan. Yang dapat gitu dari mana? Link-link kalian ya? Wave of Tomorrow. Oh, bantu banget. Itu efek banget ya? Efek banget sampai hari ini. Oh, itu Mbak Mona kan ya? Yang awal nggak? Oh, beda ya? Yang awal Dia dari Sampurna Official karena dia di Tribrata kan. Oh, ada Isaning juga. Tahun yang pertama nggak ada. Nggak ada yang pertama, yang kedua ya? Yang kedua Isya. Oh, karena dia interaktif kan. Oke. Kalian yang pertama ya? Kalian Kinara Dharma tuh pertama dan kedua. Oh, jadi emang itu membantu banget ternyata. Banget. Jadi si efek dari acara Wave Tomorrow untuk present ke beberapa brand sangat open ya akhirnya. Oke. Waktu 2018 itu bener-bener kayak apa ya? Secercah harapan untuk tidak perlu ngantor lagi lu berdua. Jadi gitu. Itu kan kalau kita lihat kan memang ini meyakinkan kalian ya untuk bisa kayaknya survive di fokus di sini aja tanpa perlu kayak official ngantor. Sebelum pandemi. Ya, gue udah cerita juga, karena dia itu sudah menyiapkan ada plan gitu panjang setahunan lah. Betul. Ya kan, tiba-tiba tanpa istilahnya ditunggu-tunggu. Gagal jadi orang kaya. Oke. Enak nih, kaya nih kita. Karena udah harus ngantor gitu. Karena sudah jelas ada callingan kan dari brand A, B, C, D itu. Udah jelas dalam 1 tahun itu ada kalendernya. Istilahnya penuh lah. Ya tapi Allah berkata, entar dulu. Ya, lu buru-buru. Ya oke, siap. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Kan sekarang sudah mulai bangkit kembali. Iya, insya Allah. Nah, si keterlibatan Upin memang dari awal. Dari awal. Jadi memang kalian ini bertiga ya jatuhnya ya nanti. Oh, I see. Udah kaya dong buat Upin nih. Upin lebih kaya dari kita. Karena di cerita nama Agoy dia sudah bikin workshop sendiri. Dia sebenarnya punya project sendiri juga. Ada istilahnya dia ada lahan kosong, terus direspon jadi gudang. Ada pokoknya udah jadi itulah studi workshopnya, warehouse-nya. Oh, efek dari project-projectan ini dia bikin sendiri juga ya. Tajir, pantas dia nggak mau dibongkar, kayak money laundry juga tuh kayak tuh. Takut dia kayaknya kebongkar ya kan, duit terlalu banyak. Oke. Gitu. Jadi emang kita awalnya memang kerjasamanya dari sejak GSRB sih. Oh iya. Jadi banyak ada kolaborasi, saling tahu kayak ini cocok nih buat kita jadi kolaborator. Oke. Terus lu berpikir ini gak sih kayak ada, karena lu dari tadi kan ceritanya banyak project yang sifatnya nih bisa dijadikan satu program pameran. Let's say kayak project kalian ini di solo exhibition kan, solo presentation itu ada gak kepikiran? Jadi pameran tunggal, Kinara Dharma atau si project-project kalian gitu. Ada gak sih kepikiran? Kepikiran lah pasti. Pernah gak? Buat Kinara Dharma ya? Iya. In another 20 years kali. Kenapa lo berpikir jauh? Kan bisa harusnya next year. Oh masih jauh banget dong. Oh. Karena kan kita sangat sadar lah ya bahwa
jadi seniman tidak murah ya. Asik. Tapi kan dari project-project itu ada sisihan-sisihan tabungan yang bisa mendanai project itu dong. Harusnya mah ada. Iya. Cuma kan kita belum bisa stabil itu. Iya, Jadi iya. untuk saat ini sih pastinya kebayang lah ya. Maksudnya pengen banget Dharma bikin karya lagi. Terus habis itu emang yang karyanya emang yang kita mau gitu ya. Ya. Cuman untuk saat ini emang fokusnya di F-Lab dulu lah. Ngegedein itu dulu sampai stabil dulu baru kita bisa ngapa-ngapain yang lain gitu. Apa sebutannya F-Lab apa? F-Lab. F-Lab ya. Artinya ada gak sih? F tuh Bogor. Oh gitu. Lab tuh laboratory. Sesimpel itu ya? Iya. Tapi bisa juga F-Lab flap karena perutnya Yoga gede. Oh ada Bisa gitu juga. ya? Bisa. Oh. F-nya juga bisa fun laboratory. Oh gitu. iya. Oh gitu. Tapi kayaknya awalnya tuh emang F-Lab karena Yoga sama Upit dari Bogor kan. Oh jadi biar emang kayak membawa nama kita berasal dari oke I see. Gitu. Keren. Kepikiran banyak project juga ya kalian ya? Ya karena kan udah gak ngantor dong. Iya sih karena Jadi harus waktunya punya. jadi luang ya. Iya. Dan bagaimana survive-nya. Itu waktu sebelum tentu. Iya. Bagaimana Paham. survive-nya itu sebenarnya. Paham. Tapi lu bisa bagiin juga mungkin teman-teman juga kayak banyak berpikir sekarang masih ngantor tapi ada keinginan juga kayak kalian gitu ya. Itu Jangan sih. Ya, kenapa lu gimana orang lu berbagi ilmu malah jangan. Iya, benar. Berarti enggak maksud lu justru ini dong mensupport mereka. Maksudnya apa sih yang bikin lo akhirnya yakin untuk kayak gue off dari kantor atau kayak gue udah nggak bisa office hour deh gitu. Apa sih? Goals apa? Bagaimana kita bisa berdiri di kaki sendiri kan? Wah, berdikari. Berdiri di kaki sendiri. Karena kan sebenarnya bukan berarti jelek untuk tetap ngantor Iya, di karya. kita kan tidak mencoba membandingkan orang kantor jelek enggak, tapi ada mungkin orang-orang yang keinginannya sama kayak kita. Tapi apa yang bikin lo yakin untuk ini gitu ya? Sejujurnya gue sampai sekarang pun merasa yang terjadi di gue tuh bukan karena keyakinan gue tapi karena memang jalannya seperti itu. Karena kita tuh sebenarnya udah ngomongin bahwa kita coba cabut dari corporate yuk, maksudnya nggak kantor lagi tuh udah lama sebenarnya. Cuman di 2023 kemarin terpaksa. Gitu jadi kayak kayaknya emang jalannya gini kali ya. Dan waktu kita udah fix untuk yaudah deh kita udah di sini, dapatlah project itu. Jadi kayak kita makin mungkin memang disuruh ngusahain kali ya gitu. Ya dicoba untuk kayak gimana ya ide-ide terus nih dikembangin. Jadi menurut gue kalau misalnya ada yang masih ngantor dan pengen kayak gue pengen berdikari nih, I think you should listen to yourself dan sama listen to the universe deh. Maksudnya karena harus seimbang gitu antara reality sama apa yang lo ingin capai gitu. Yes, gue setuju sih. Iya. Karena memang mungkin bisa jadi trialnya dengan ketika lo masih office hour ini lo coba bikin project-project sampingan dulu. Karena jangan sampai lo merasa oke boleh juga tuh abis denger obrolan ini langsung dicabut. Jangan dong. Sabar Tapi dulu. iya sabar. Jangan buru-buru dong. Maksudnya ya itu tadi gali dulu apa yang dan tujuannya tuh apa sebenarnya. Terus akhirnya sampai bener-bener kelihatan jalannya mungkin baru bisa kali ya. Atau kalau misalnya lebih realistisnya baru kalau misalnya udah kelihatan gue udah dapat project-project yang bisa ngasih makan gue 6 bulan nih. Kalau misalnya lo yakin bisa 6 bulan survive untuk dapat 6 bulan berikutnya, kenapa enggak gitu kan. Jadi di sini memutar otak juga ya. Iya. Ekonomi, kalkulator semua keluar. Asli bener. Project ini bisa support gue selama 3 bulan. Nanti gue gini ya. 1 bulan nih gue bisa napas nih, tapi bulan 2 kalau bisa nih harus jualan lagi biar dapat 3 bulan lagi gitu misalnya kan. Persis. Gitu. Kalau gue sih gitu sih. Iya sama. Itu kan juga dipakai ilmu-ilmu untuk freelance. Gimana project kayak misal desainer, dia mencakup yang project ini sampai 2 bulan. Berarti 2 bulan ke depan harus berpikir lagi kayak gitu. Jangan sampai kayak tapi bisa jadi kalau ada project sampai setahun bisa tuh jadi kayak itu orang barat begitu. Karena banyak bule kenapa di Bali? Karena dia bekerja 6 bulan doang, 6 bulannya stay di Bali. Iya. Karena bisa remote. Dan sekarang kayaknya juga banyak ya bisa kerjaan lewat remote kan. Nah, enaknya zaman sekarang tuh itu kayaknya ya. Jadi corporate pun kalau misalnya masih WFA
hajar aja sih menurut gue. Yes. Kenapa enggak? Maksudnya Yes. zaman sekarang lu punya revenue stream cuma 1 sih gila sih, jangan sih. Yes. Harus punya banyak revenue stream kalau bisa. Seperti apa contohnya? Maksudnya kalau misalnya emang lu masih bisa corporate tapi Iya, WFH, lu ambil sih menurut gue. Oke. Gua pun sebenarnya sejujurnya sekarang tuh bukan yang kayak, gua nggak mau corporate lagi. Kalau ada tawaran WFH, ambil gua. Oke, sebenarnya ya? Sebenarnya Oke. realistis aja Iya, ya, iya, karena iya, kan pekerja kreatif kayak kita nggak ada yang menjamin masa tua kan, Dom. Persis. Dan kita udah tahu lah cerita-cerita orang tua. Banyak Banyak sekarang dicari ya bagaimana Yes. masa tuanya itu Yeah. kan harus kita pikirin dari sekarang. Yes. Jadi menurut gua kalau misalnya memang ada kesempatan corporate job yang bisa WFA, mendingan sikat gitu. Selama lo bisa ngatur waktu bahwa waktu kerja gue di corporate dari jam segini sampai jam segini, jam segini sampai jam segini gue kerjain kerjaan gue yang lain gitu kan. Nggak apa-apa deh. Tapi kadang ada juga penilaian kalau misalnya WFH itu justru jadi random waktunya. Tergantung deal-dealannya, Pak, makanya. Nah, makanya berarti harus dirucutin lagi kan Betul. bagaimana deal-dealannya dan sistemnya mungkin ya. Karena Bener. memang ada juga yang ngomong kayak memang random karena tidak detail. Misalnya Iya. oke lo boleh WFH, tapi ketika gua telepon 24 jam lo harus standby. Ada yang begitu gitu. Itu pilihan kali ya. Pilihannya sementok apa kita? Iya. Semepet apa nih? Iya Gitu. benar. Jadi deal-dealannya juga pasti penting. Ya, berarti lo Ago memang sudah memfokuskan ya, tidak office hour ya. Kecuali memang ada yang tawaran WFH tadi. Tapi ada masukan memang mau ke sana untuk office hour settingan WFH ada? Pernah nih? Pernah ada sih beberapa. Oke, dan lo mau ambil? Belum, karena waktu itu gue masih ngurusin beberapa project di F-Lab, belum bisa gue lepas juga gitu. Jadi kayak tanggung lah ya, kalau diambil takut buyar semua. Tapi memang kayaknya itu juga terpengaruh dari umur deh. Emang umur berapa sih lo? Pokoknya kalau misalnya di jam 3 udah capek aja. Iya, udah kalau misalnya udah itu udah umur segitu tuh. Oke, jadi kalau dulu ya. Dulu tuh gue sama yoga bener-bener gas terus. Wah, parah, nyampe jam 2 kan kita kerja tiap hari. Serius? Tiap hari, Dom. Tiap hari? Ngaco gak tuh? Contoh kerja apa yang sampai jam 2? Kita kan ngantor dari jam 9 Iya, itu jam kan 9 to 5 ya? Tentu tidak dong. Tentu tidak. Karena kan kerja maksudnya bisa sampai jam 7 jam 8 malam. Terus kita makan malam nih dari jam 8 sampai jam 9, kadang jam 10. Kita meeting lagi tuh jam 10 malam. Ada tuh ya? Buat bikin karya pidana Dharma itu pasti meetingnya malam. Karena buat beresin kerjaan weekdays. Oke. Udah gitu kayak kan kita kerja bareng teman-teman yang di luar yang punya kerjaan lain juga. Jadi waktu kosong kita memang hanya malam itu gitu. Jadi kita kerja tuh sampai dari jam 10 sampai jam 12. Oke. Ya kerja sampai jam 12 pasti nongkrong dulu nyampe jam 1 terus baru pulang gitu kan. Itu tuh ada kayak gitu-gitunya. Dan zaman kalau misalnya sekarang nggak sanggup sih gue. Berarti kan kemarin gue udah nyoba ya? Dan ini juga ternyata ya ini mungkin tergantung ya beda-beda, tapi di case gue semakin posisi di kantor itu bukan penting atau gimana ya, tapi semakin senior posisi lo, kerjaan lo tuh makin banyak sebenarnya. Dan makin susah untuk nge-split badan. Kemarin gue ngerasain gitu karena waktu terakhir gue kerja tahun kemarin di Unilever itu. Lo posisi apa? Digital manager. Ngeri. Tinggi tuh ya? Enggak sih. Oke. Tapi kan lo jadi mencoba menerangkan banyak kerjaannya kan. Jadi semakin posisinya itu punya banyak kewajiban tanggung jawaban. Dan semakin umur kita segini jadinya lebih banyak lagi hal yang harus kita kerjakan. Kayaknya akan semakin sulit untuk membagi waktu. Kalau mindsetnya nggak dibenerin. Maksudnya kalau misalnya kita secara mindset udah kayak wah gue nggak bisa nih, udah pasti nggak bisa. Kecuali kalau mindset lo adalah gue bisa kok ngerjain ini, itu pas bisa dilakukan sih. Dan kerasa capeknya tuh ya mungkin juga beda-beda kali ya tiap orang. Tapi emang waktu kemarin gue nyobain 2 kerjaan di tahun 2023, gue sih udah nggak kuat untuk kerja sampai jam 1 jam 2. Dan mungkin waktu itu juga gue banyak kerjaan-kerjaan kantor yang harus gue kerjakan sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Jadinya udah keburu drain out lah. Itu kan kalau kita lihat ya dari penjelasan lo kan sempet lama di office hour itu.
ketika sekarang sudah tidak melakukan office hour itu jamnya masih sama nggak? Artinya lu masih bangun pagi juga nggak? Enggak. Oh udah agak siang. Siangnya jam berapa ya kalau boleh tahu? Oh maksudnya bangun pagi? Bangun pagi. Oh bangunnya jam 7, jam Jadi tetap nih 7.30 tetap, meskipun 7.30. kan sebutannya kita sebut ya lo freelancer lah ya. Tapi tetap Freelancer. bangunnya masih bangun pagi? Iya. Oh karena kan lo ada aktivitas sampai jam 1, jam 2 pagi tapi tetap bangun pagi juga? Jadi kayak udah men-set kayak dari dulu ya? Tapi sekarang karena apa namanya, karena sudah tidak ada pekerjaan kantor jadinya pekerjaan yang FLAB tuh nggak nyampe jam 1, jam 2 kan. Oh iya. Jadi gue udah bisa nge-set timetable gue sendiri lah dalam Oke. satu hari gue ngerjain apa dulu nih gitu Oh kan. I see. Gue harus berhenti di jam berapa I see. gitu. Tapi lo mencoba tetap bangun pagi? Paling siang jam berapa sih kalian tuh Ago sama lo? Gue sama Yoga kalau misalnya diturutin jam 3 Jam 3 apa? Sore? mantep gak? Lah teler lah lu, buset. Itu maksudnya kalau diiniin kalau di Kalau diturutin iya. gue tuh sama Yoga tuh bener-bener kita tuh pernah 3 bulan pertama pernikahan tuh jadi handuk basah. Emang kita sepakat kita 3 bulan pertama jadi handuk basah ya, iya mantep. Karena emang tipikal slow, tidak berpikir untuk gimana-gimana, pokoknya di rumah santai, rileks gitu ya. Quality time-nya bener-bener makan tidur aja gitu ya. Makan, tidur, nonton. 3 bulan tuh ya? 3 bulan. Wah anjir. Paling nongkrong sama teman-teman di rumah gitu. Nggak pusing tuh kepala, makan tidur. Setelah 3 bulan akhirnya kayak, "Udah yuk kita ngapain yuk," gitu. Karena pengaruh loh, jadi kayak apa, ada metabolisme juga kan. Oh tapi kan waktu yang 3 bulan pertama kita masih ngantor dong. Oh iya, masih ada pergerakan lah. Iya, masih keluar makanya capek juga sih. Iya, masih ada begitunya. Oke, jadi sekarang udah mulai bisa. Lu udah menemukan ritmenya ya kali? Udah lumayan. Dan enaknya ya itu ya, kerja kantoran dan tidak kerja kantoran kan ada enak dan gak enaknya. Iya. Enaknya kerja sendiri kan kita bisa ngatur waktu kita sendiri. Persis. Jadi kayak misalnya Kita tahu time-nya. iya kita tahu time-nya, delivery-nya di tanggal sekian berarti gue harus ngerjain dari tanggal sekian sampai jam berapa. Bikin timeline sendiri lah. Yes. Gitu. Oke, ini berarti soal finansial aman nih ya? Ya belum Ya lah. belum. Kalau aman gue gak promosi nih. Tapi gak apa-apa, lu promosin terus pokoknya. Ini ajangnya lagi mana? Kalau financial gimana ya, aman atau nggak aman tuh kan orang beda-beda. Beda sih, beda. Maksudnya berkecukupan Gue tuh kali ya? lumayan sekarang sih alhamdulillah. Ya. Cuman kalau misalnya aman menurut gue lumayan, gue tuh ibu-ibu banget sebenarnya dong. Bagus dong. Lumayan. Kayak maksudnya kan jadi pengeluaran sekian ada, sisi dan tabungan ada. betul. Jadi gue tuh punya banyak pocket lah tabungan. Lu emang udah mulai gitu ya? Dari sejak awal menikah memang. Kayak kesehatan ada. Betul, kita punya tabungan kesehatan, terus habis itu tabungan jalan-jalan, tabungan pensiun yang nggak boleh diapa-apain. Ada tuh. Ada. Oh nice. Walaupun isinya cuma 1 juta nggak apa-apa. Ya apa-apa. Yang penting ada. Iya, ada kan? Ada. Iya. Kalau bisa nambah alhamdulillah gitu. Yes. Tapi itu tuh apa ya, mindset financial management kali ya. Iya, masuknya ke sana. Itu tuh bukan gue pelajari tapi memang melihat pengalaman dari keluarga-keluarga aja sebenarnya. Pengalaman yang maksudnya kan melihat siapa gitu. Oke. Jadi memang harus guanya sendiri jadinya belajar untuk disiplin. Yes. Gitu. Karena lo tahu bahwa ke depan ada contoh-contoh itu jangan sampai yang ya sama lah ya gitu atau jatuh ke lubang yang sama. Walaupun kita nggak tahu ke depannya ada apa, paling enggak kita udah prepare gitu. Ya, setuju. Karena itu juga kunci buat para freelancer itu. Bahwa kita kan itu balik lagi ya, kita tidak ada kepastian bulanan soalnya ya kan. Tiba-tiba kan nanti ada apa yang amit lah ya. Nah, kita harus preparing aja. Ya, walaupun Yoga punya pandangan yang menarik juga sih. Apa namanya kemarin waktu awal-awal gue lumayan yang kayak dari salah satu di antara kita harus ada yang ngantor nih. Oke. Karena itu yang bisa kita pegang, itu yang pasti gue bilang gitu. Terus Yoga bilang di dunia itu nggak ada yang pasti. Kan? Bener. Karena mau kerja di corporate manapun, kalau tiba-tiba di layoff, tiba-tiba tuh perusahaan bubar, lo nggak pernah tahu. Jadi nggak akan ada yang pasti. Sebenarnya lo jangan sampai mindset lo tuh berpegangan sama perusahaan. Lo harus berpegangan sama diri lo sendiri dan apa yang lo bisa usahain. Nah dari situ gue jadi lumayan jadi ikutan mikir juga ya, oh iya juga ya mungkin kebuka lah. Akhirnya yaudah yuk kita coba usaha sama-sama apapun yang kita bisa usahain gitu. Oke, I see. Jadi banyak kayak akhirnya berpikir jauh ya. Oke. Berpikir jauh dan juga menguatkan mental itu tadi. Iya. Gimana caranya kita usaha gitu. Benar.
Gitu sih Gila. ceritanya. Menarik sih ceritanya. Ini kadang kalau gua nggak stop nih sampai 2 jam, 3 Iya jam betul. nih, ya kan, gokil. Tapi, journey lo menarik sih karena akhirnya yang tadi juga cerita tentang, megang program Dijikal, Mhm. lalu ada project ABCD tadi, terus juga yang si apa, F-Lab apa namanya? FX apa? F-Lab. F-Lab itu sampai akhirnya sudah banyak brand yang kalian pegang jadi kolaborator ya kan. Nah Mhm. itu sebenarnya, ini sih, kayak cerminan juga buat orang-orang di luar sana juga jadi contoh yang baik ya. Kayak misalnya ternyata juga lo survive dengan kemampuan lo sendiri itu bisa gitu tanpa kita Mhm. juga, kerja kantoran. Tapi bukan Mhm. berarti kerja kantoran itu buruk Buruk. ya, Iya itu beda betul. ya. Tapi kan di Beda. sini ada passion lo dan Mhm. juga mungkin passion-nya Agoy yang Mhm. disatukan jadi kolaborasi yang menarik ya, yang Dan kuat gitu. betul, dan kita mikirnya kalau misalnya kita tetap kantor dan jalanin F-Lab, Itu ini F-Lab kapan mandirinya itu gitu. maksudnya kan masalah timing Betul, ya. jadi harus ada keyakinan dan keberanian untuk, "Udah Persis yuk persis. kita cobain gedein." Iya. Walaupun terseok-seok Yes, pastinya, pasti dong. tapi kita coba gedein yuk Iya. gitu. Jadi kayak istilahnya, kecil progresnya tapi milik sendiri, Mhm. daripada gede tapi lu under orang gitu, Mhm. istilah kayak gitu-gitu ya. Jadi berdikari ya. Mhm Oh, mhm. oke. Ada lagi nggak mau dipromoin nih mumpung ada di sini nih ibaratnya Enggak, semuanya? F-Lab aja kayaknya. Nah, Oh, gue apa? punya main studio. Nah, itu Main bagaimana? studio itu clay making. Oke Gue, kemarin tuh waktu pandemi explore air dry clay sebenarnya. Jadi oke. belajarlah sempat belajar pottery, Ya, apa segala macam, tapi gue ke-hook sama air dry clay nih ternyata. oke. Akhirnya gue suka explore tuh, belanja banyak barang, terus lama-lama, wah modalnya gede banget, harusnya bisa gue jual lagi nih biar balik modal maksud gue gitu kan. Yang tadinya hobi, Yes. pas gue liat barang-barang gue kok, gue belanjanya banyak banget ya, Nah, ini kayaknya bisa gue cuanin nih. oh, Akhirnya gue suka bikin kelas. oke. Jadi teman-teman Nah bisa tuh ya? ya, Di yang mana di punya mana? perusahaan Nah, bisa manggil @mainstudio_id. Nanti saya oke. bikinin sesi clay making Oke. atau clay painting. Jadi detailnya tuh kan langsung aja cek di Instagram lo semuanya ada ya, karena itu ada akun-akun yang bisa Mhm mhm. diklik dan informasinya detail di per akun Mhm itu. mhm. Oh, apa namanya tadi? Mainstudio_id. Asik, itu yang lagi lo mau coba expose juga lagi nanti ke depan? Setahun ini gue emang lagi rajin nih, Jadi tiap weekend dan target apa, lo corporate yang corporate. emang yang Heeh. kayak misalnya nih satu kantor bikin program gitu ya, Mhm kenapa nggak mhm. sekolah? Mmm, karena mungkin gue nggak terlalu familiar sama Oh, oke, program sis sekolah. oke oke. Selama gue ngantor tuh kita pasti punya program Yes, buat personality iya development, iya, dan lo atau tahu gue di sana ya? heeh Iya kan, jadi kayak gue mikirnya, "Oh ini bisa nih masuk ke dalam program-program iya, weekend healing lah, apalah yes gitu-gitu lah yes. ya." Ada tuh yang buat para apa, Biar nggak karyawan-karyawan, bosen biar gitu-gitu nggak kan. burnout juga, Mhm di sela-sela mhm. projeknya ada nih sisipan nih sambil Mhm. bermain dan berkreasi. Ah, nice nice Itu nice juga nice. belajar sih gue, tapi dari main studio mungkin gue lebih belajar lagi untuk percaya bahwa, eee, sepesimis maksudnya gimana ya, misal lo pesimis ya, oh gue awal-awal pesimis banget kayak siapa yang mau beli, siapa yang mau ikutan gitu ya. Tapi kalau usaha terus dan konsisten ternyata Jadi jadi kok, jadi gitu. karena menurut gua itu apa yang lo yakini dan lo coba kayak terus lo jalanin udah itu akan terjadi Bener gitu. bener. Emang nggak mulus ya, tapi ketika lo yakin jalanin aja gitu. Iya, Selama itu memang baik ya, itu jalanin aja bener sih, bener. gitu. Sama belajar ini juga sih, selama satu hal yang mau gue tambahin mungkin, selama gue lepas dari corporate dan berusaha untuk mengerjakan segala Ya, usaha ini ya, berprasangka sama Allah kali ya, berprasangka sama Tuhan. Bokap gue tuh asik. sempet ngomong soalnya kayak Allah itu ini jadi religius Nggak banget ya. apa-apa, ini kan mau arah-arah yang memang mau udahan ada itunya Iya itu tuh. ya. Iya dong, nggak apa-apa, sisi religi, yoi. Bokap gue tuh selalu ngomong, Allah tuh akan menjadikan apa yang kita sangkakan. Jadi belajar untuk berprasangka baik terus gitu, Ya ya susah banget, ya ya tapi harus terus belajar untuk ke sana karena, ya itu tadi kayak lo bilang, kalau kita yakin ya dan kita kerjain terus-menerus, ya jadi kok ya sesuatu ya. gitu. Ya. Jadi kalau lo tahu ada salah satu konten kreator di Instagram namanya John LBF, Mhm. dia punya quote, "Jangan ngatur Tuhan." Wah, itu. Mhm. Jadi ya wajadah terjadi Iya ya, terjadi ya, iya kayak heeh. gitu. Gila gini namanya jadi rohani kita ya. Sesi buat, ditonton Jumat malam gitu ya. Jadi nggak akan ada sesi itunya, tapi nggak apa-apa. Tapi itu bener, Bener bener gitu kan sisi bener. ada duniawinya, Bener, ada religinya. religinya. Gue punya satu buat lo, Apa tuh? kan lo lagi nyari mau dipasangin sama studio itu Ah, tuh. ya 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 Gue ya. dapet
quote menarik banget Apa dari tuh? salah Apa? satu ustadz, namanya Ustadz Nuzul Zikri kalau nggak salah. Apa dia? Dia bilang, "Kalau ngincer satu orang, deketin pemiliknya, Ah, jangan deketin yes, orangnya." tahu 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 tahu. Benar. Wah itu tuh gue langsung, Gue "Oh Jumatan mulu bener kok gue. juga." Gue Jumatan mulu. Jumat doang dia. Oke, artinya gue akan tiap hari nanti coba. Oke, oh Tapi kan gitu. nggak cuma lewat sholat, Oh bisa iya iya rupanya meditasi iya apa, iya. makanya deketin Ada yang sisi punya. rohaninya. Karena dari kata-kata itu gue jadi mikir, oh iya bener juga ya, karena kalau kita deketin orangnya belum tentu orang itu benar buat kita. Yes. Jangan-jangan ketika kita deketin yang punya bakal bilang, "Yang ini udah gue siapin buat ini, buat lu mah yang ini," gitu. Oh, I see, benar benar. Untuk jodoh. Iya iya iya. Bu Haji ya. Amin. Oke, oh gitu. Terima kasih banget ya. Sama-sama, terima kasih ya Ini Dom. gue banyak banget obrolan yang seru. Tapi emang sisi ending tuh kadang emang berakhir Gitu ya, yang bener seru bener makin bener. seru. Tapi sebelumnya thank you banget udah Sama-sama, mampir ke terima sini. kasih. Ya, terima kasih banget. Nanti kita ngobrol lagi, gue mau close Siap. sedikit. Thank you Terima banget kasih ya. Mocer ID. Yes, terima Terima kasih. kasih Domi. Yoi. Terima kasih teman-teman. Tadi ada sesi juga obrolan tentang tadi Yai perjalanannya tentang bagaimana kayak kemarin kan sempat ada si Agoy pasangannya. Nah, kita hadirkan juga nih bagaimana akhirnya perspektifnya semuanya kita dapat dari Agoy seperti apa, terus si Yai apa, karena waktu itu ngobrolin tentang 7 pedoman soal pernikahan ya. Nah, kita tadi sudah dikasih tahu informasinya. Ternyata ada sisi di luar atau di lainnya adalah soal bagaimana ngurusin program di GCAF juga. Terus ada project-project, ada FabX ya. Apa? F-Lab. F-Lab, sorry. F-Lab, ada iya Kinara Dharma. Terus ada keyakinan bahwa waktu itu memutuskan untuk tidak office hour, akhirnya fokuslah di project-project yang mereka lagi lakukan sekarang ini. Intinya kuncinya yakin ya. Insyaallah. Gitu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa langsung aja cek Instagramnya Yayi. Yayai. Yayai. YAY. Nanti dimunculin ya. Di Oke, situ siap. informasinya ada banget tentang project-projectnya semuanya. Sorry banget. Apa? Akun gue lock. Oh kenapa? Oh maksudnya private. Oh tapi kan bisa ngelik di ya di profilnya ada. Nggak apa-apa nanti kita dilihat. Tapi kalau mau follow boleh dong. Oh ya boleh. Boleh. Masih bisa ngeliat akunnya? Iya masih bener. masih. Langsung aja menuju ke Instagramnya, informasi detail tentang project-projectnya ada banget di sana. Jangan lupa di share, like, komen di YouTube-nya Metur Indonesia dan Instagram metur.id. Terima kasih Yai. Sama-sama. Terima kasih semua ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.